Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Isa Aulia, nomor urut 9 dari 12 DJ Thompson. Saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait dengan uji kompetensi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Dalam negara demokrasi yang riuh, di mana semua orang memiliki hak yang sama, diperlukan perlindungan dan penegakan hukum yang mutlak agar hak masyarakat bisa terjamin dan diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Hukum sendiri di sini berfungsi sebagai norma yang sifatnya memaksa agar pemenuhan hak dan kewajiban seimbang sehingga kehidupan yang adil dan sejahtera bisa diraih. Peran polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penangkapan terhadap pelanggar hukum. Peran jaksa adalah memberikan penuntutan hukum kepada pelanggar peraturan atau tersangka. Peran hakim adalah memberi keputusan dalam persidangan apakah pelaku pelanggaran hukum dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman atau dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Peran advokat atau nama lainnya pengacara adalah memberikan pendampingan atau bantuan hukum kepada pelaku pelanggaran hukum. Peran KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus pidana korupsi. Alasan terjadinya pelanggaran hukum ialah karena perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberikan celah hukum untuk para pelanggar. Selain itu, struktur sosial dan politik yang timpang menyebabkan seseorang dengan mudahnya melanggar hukum. Alasan yang paling utama adalah kesenjangan ekonomi yang terjadi. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi yang ada di masyarakat, yang disebabkan oleh ketidakmerataan antar satu golongan dengan golongan yang lainnya. Alasan lainnya ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, pengaruh lingkungan tempat tinggal, dan pengaruh era globalisasi. Dalam lingkungan keluarga diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, KDRT, dan sebagainya. Dalam lingkungan sekolah diantaranya bolos mengikuti pelajaran, tawuran atau berkelahi, menyontek ketika ulangan, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan sebagainya. Dalam lingkungan masyarakat diantaranya berjudi, membuang sampah sembarangan, main hakim sendiri, mangkir dari tugas ronda malam, dan sebagainya. Dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana, tidak berpartisipasi dalam pemilu, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.